Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Dinda Fajarwati dari Prodi Ilmu Komunikasi dari kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan sharing session dengan ibu-ibu dan adik Syafa ya. Saya mau berterima kasih kepada ibu-ibu dan adik karena telah meluangkan waktunya untuk datang ke penyuluhan saya. Di sini saya akan mengambil judul tentang pahami kanker payudara, deteksi dini, selamatkan diri. Di sini yang pertama tanda-tanda gejala kanker payudara itu yang pertama ada tekstur berubah. Tekstur di payudaranya itu berubah bentuk, enggak yang normal gitu. Benjolannya itu memang enggak terbentuk kalau misalnya dia masih stadium pertama atau stadium awal itu benjolannya enggak terbentuk. Jadi kayak kita harus merabanya gitu. Yang ketiga itu ada pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak. Dan yang kelima ada keluar darah atau nanah dari putingnya itu. Jadi nanti kalau dipencet, biasanya kalau yang ibu-ibu keluar air susu atau yang masih muda, yang udah melahirkan, kalau misal dia kena kanker payudara itu biasanya keluar darah atau nanah. Apa sih faktor resiko dan penyebabnya? Yang pertama itu kanker payudara itu disebabkan oleh faktor genetik. Jadi misal dari keluarga dari awal ibu atau saudara perempuan itu awalnya udah pernah punya kasus kanker payudara, obesitas atau peningkatan berat badan yang berlebihan. Karena kita perempuan itu selain kita harus menjaga berat badan dengan agar tidak terkena obesitas. Yang keempat itu haid pertama pada usia muda kurang dari 12 tahun. Nah, wanita yang mengalami haid pertama pada usia kurang dari 12 tahun. Yang kedua itu rutin olahraga. Seminggu itu minimal 30 menit setiap harinya. Mungkin Mbak Lina sering olahraga setiap harinya? Cuma seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali. Kalau bisa itu seminggu itu setiap hari minimal 30. Di sini alhamdulillah tidak ada ya yang minum alkohol atau merokok. Ya, alhamdulillah. Itu sebaiknya jangan sampai minum alkohol atau merokok. Ya, karena itu nanti resikonya buat wanita itu banyak banget. Selain merusak organ tubuh, nanti kita bisa juga kena kanker payudara. Gitu. Ya, berikutnya itu mengontrol berat badan. Nah, dengan cara menjaga pola makan hidup yang sehat. Jadi lebih baik menjaga bentuk badan yang ideal. Nah, berikutnya ada melakukan sadari. Ibu-ibu sama teman-teman ada yang tahu sadari itu apa? Belum. Itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Dilakukan itu setelah seminggu datang bulan menstruasi. Jadi pengecekannya itu jangan di sebelum menstruasi. Kenapa memeriksa payudara itu penting? Nah, ini bertujuan untuk memeriksa apakah ada benjolan atau masalah pada jaringan sel payudara atau bentuk payudara atau tanda-tanda lain yang tadi saya sebutkan di atas. Ibu-ibu atau teman-teman, kita simak videonya sebentar. Perhatikan bentuk, angkat tangan tinggi-tinggi dan perhatikan kedua payudara. Tangan kita, dua. Kita cek di payudara kita itu sambil telanjang ya ibu dan teman-teman. Kita cek apa ada bentuk perubahan di payudara kita atau enggak ada. Nanti sama dicek di bagian ketiak sini. Habis itu yang kedua, kita tekan payudara secara melingkar dan rasakan apakah ada benjolan. Itu sambil di depan kaca juga. Jadi kita tekan payudara kita, diputar-putar, kita rasakan apa ada benjolan atau ada yang
keluar nanah atau apa gitu. Yang ketiga, kita tarik ke atas, bawah, samping, kanan, kiri. Kita raba di sini. Yang pertama bisa di mamografi. Mamografi itu apa? Mamografi yaitu guna mengetahui benjolan di payudara bersifat jinak atau ganas. Yang kedua, kita bisa USG payudara. Nanti itu untuk melihat jenis dan penyebaran dari benjolan payudara tersebut. Yang kedua ada MRI untuk mendapatkan gambaran dari jumlah, ukuran, dan letak benjolan dengan jelas. Tadi yang saya sampaikan yang di awal, ciri-cirinya gimana itu belum tentu kita terkena kanker. Nah, yang pertama kita konsultasikan dulu ke dokter. Kalau misal kita nemuin ada ruam atau benjolan, jangan langsung berpikiran wah aku kena kanker payudara nih. Nah gitu, kita harus konsultasikan ke dokter spesialis di rumah sakit. Yang pertama bisa di mamografi. Mamografi itu apa? Mamografi yaitu guna mengetahui benjolan di payudara bersifat jinak atau ganas. Yang kedua, kita bisa USG payudara. Nanti itu untuk melihat jenis dan penyebaran dari benjolan payudara tersebut. Yang kedua ada MRI untuk mendapatkan gambaran dari jumlah, ukuran, dan letak benjolan dengan jelas. Nah, yang terakhir, jangan menunda pemeriksaan walau gejalanya itu belum terlihat. Jadi jangan takut untuk pergi ke dokter, karena kalau semakin kita menunda-nunda walaupun itu belum tentu kanker, jadi kayak nanti malah merambah kemana-mana gitu penyakitnya. Hormon yang bertujuan untuk menghambat kerja hormon estrogen dan progesteron yang memicu pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga ada kemoterapi. Kemoterapi itu adalah pengobatan dengan obat-obatan yang nanti disuntikan untuk membunuh sel kanker dan mencegah pertumbuhan dan penyebarannya. Yang berikutnya ada terapi target, itu menggunakan obat yang spesifik, menargetkan moro atau protein tertentu pada sel kanker. Saya kira kanker itu hanya untuk orang yang masih produktif ya. Ternyata ibu-ibu yang sudah tua, misalnya sudah menopause, itu masih bisa juga. Masih bisa. Bahkan yang saya baca berita, dokter pernah nanganin kasus kanker payudara pada usia 12 tahun gitu. Payudara itu hanya menyerang wanita atau pria juga bisa kena? Nah, ya wanita yang terkena. Tapi ada 1:1000 di Indonesia itu pria juga bisa terkena. Nah, oleh sebab itu pria juga disarankan untuk melakukan sadari. Walaupun tahu sendiri kalau payudara laki-laki dan wanita itu berbeda ya, tapi tetap laki-laki itu harus melakukan sadari. Jadi saya tanya kepada Bu Yeti ya, Bu Yeti bisa sebutkan bagaimana mendeteksi sadari? Disebutkan saja nggak apa-apa. Salah satu aja. Iya, salah satu. Mengangkat tangan ke atas, Ya. lalu meraba, lupa. Di depan kaca, tasnya diraba, Iya, putar, dari kanan kiri. Betul. Terima kasih Bu Yeti. Baik. Faktor risiko penyebab kanker payudara itu terjadi. Pola makan yang tidak tepat, kurang baik, betul. Jadi jadi diusahakan ya Mbak Lina untuk makan makanan yang sehat seperti sayuran. Kan banyak nih sayuran, apalagi kita di desa ya ini pasti banyak yang bisa diolah. Apa sih faktor risiko dan penyebabnya? Sama Yang nanti pertama makan itu kanker payudara itu disebabkan oleh faktor genetik. makan makanan yang sehat. Ya. Seminggu itu olahraga minimal 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya. Nah, yang baik itu sehari 1 kali. Ya, betul.
lainnya. Betul. Ini Mbak Safa olahraganya udah rutin belum? Masih belum Masih tapi belum, tapi- diusahakan. Ya keren-keren. Saya sampaikan kalau misal ada kata-kata atau ucapan yang saya kurang benar atau materi yang masih kurang paham, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke penyuluhan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.